Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya absen dulu ya. Kelas 3 dulu. Alfiansa. Muhammad Sahri. Lutfiatin. Putri Ferdi. Mas Nafila. Natasha. Sekarang kelas 4. Adika Az-Zahra. Muhammad Bihar. Najwa Syafira. Rashid Ma'ruful Akbar. Maizila. Azalia. Asim Safo. Sekarang kelas 3 minggu lalu belajar tentang apa? Membaca nyaring tentang teks ciri. Membaca nyaring itu apa sih, Mas? Ingat apa tidak? Kelas 3. Membaca nyaring yaitu iya, itu adalah membaca nyaring. Membaca nyaring tentang teks ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja? Makan, hidup, minum, nafas, gerak, sekarang kelas 4. Kelas 4 kemarin belajar tentang Pancasila. nilai Pancasila dari 5 Sila. Sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung nilai apa? Nilai sendiri dua. Yang kedua apa? Sila yang kedua. Lambangnya apa sila kedua? Lantaran. Sila kedua itu tentang apa? Saling Menghormati. terus saling Mencintai. Terus sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Nilainya apa? Nilai Pancasilanya? Bingung. Itu lambangnya. Kalau nilai Pancasilanya apa? Persatuan yang persatuan dan persaudaraan. Terus yang keempat, sila yang keempat apa? Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam manusia saudara-saudara. Iya. Lambangnya apa sila keempat? Kepala banteng. Kepala banteng. Mengandung nilai yaitu mengutamakan kepentingan musyawarah. Terus yang terakhir, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. simbolnya apa? Padu dan kapas. Padu dan kapas. Nilainya apa? Keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemerdekaan. Iya, itu adalah pelajaran pada minggu Lalu. Terus pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu
Siswa dapat menjelaskan simbol Pancasila dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Itu untuk yang kelas 4. Untuk yang kelas 3, hari ini kita akan belajar tentang membaca intensif tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang tugas kalian yaitu membaca teks yang ada di buku kalian masing-masing yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Sekarang dibaca dulu teksnya. Ya, bisa tinggal ke kelas 1. Untuk yang kelas 4 kita akan belajar tentang sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Bukunya halaman 8. Ya. Alat tulisnya disiapkan sudah. Hapus, pulpen, sudah. Sekarang kita akan belajar tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila ada berapa sih? 5. Apa saja yang pertama? Pancasila satu perjuangan yang adil. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang lambang sila pertama apa? Bintang. Sila kedua? Rantai. Sila ketiga? Pohon beringin. Sila keempat? Paten. Sila kelima? Panjang kapas. Sekarang sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang sesuai dengan sila pertama, sikap dan perilaku. Yang sesuai dengan sila pertama itu yaitu yang pertama, berdoa sebelum makan. Berdoa sesudah makan. Berdoa sebelum tidur. Berdoa setelah bangun tidur. Selain itu apalagi yang sesuai dengan sila pertama? Sholat. Rukun dengan teman yang berbeda Ya, agama. rukun dengan teman yang berbeda agama, menghormati teman yang berbeda Agama. Itu yang sesuai dengan sila pertama Sila. Pancasila. Sila yang kedua, apa bunyinya sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya yaitu manusia itu harus saling menghormati. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, jika ada teman kalian yang sakit, maka kalian itu Menengok. teman yang sakit itu merupakan pengamalan atau contoh sikap Baik. sila kedua Pancasila. Selain itu menghormati orang tua kalau di sekolah, menghormati ibu. Selain itu apa lagi? Menyukai teman yang berkelas. Membaca dengan tertib. Jadi ketika ada upacara itu jangan ngomong sendiri. Terus selain itu Mengucapkan bersama, menyapa itu merupakan sila persatuan Indonesia. Sila yang ketiga. Sekarang sila yang keempat apa bunyinya? Kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Itu lambangnya apa sih sila keempat itu? Kepala banteng. Contoh sila keempat Pancasila yang diterapkan
sehari-hari apa? Pemilihan ketua kelas, musyawarah dalam keluarga, menghormati pendapat teman. Empat. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Bermusyawarah dan perwakilan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sikap dan perilaku yang sesuai dengan Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. sesuai dengan sila kelima. Contohnya apa? Belajar berdiri, berbaris, menjaga kebersihan sekolah. Itu adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila kelima. Kalau mau pinjam pensil teman itu harus izin biar bisa menerapkan sila-sila Pancasila. Sekarang kelas 4 dibagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2 yang laki-laki, kelompok 3 yang ini. Nanti saya bagi. Ini ada kertas, ada gambar. Kemudian nanti disesuaikan. Contoh, gambar gotong royong. Gambar gotong royong ini termasuk pengawalan sila keberapa? 5. Nanti diskusi dengan kelompoknya, kemudian maju satu-satu menjelaskan. Contoh, gotong royong merupakan pengawalan sila kelima. Merupakan contoh sikap sila kelima. Boleh? Sekarang saya bagi ada berapa? 5. Jadi nanti tiap orang majunya satu dua ini ya. Bahasanya tiga ya. Satu orang kebagian 3 pertanyaan ya. Nanti maju sekali didiskusikan dulu bersama ya. Tinggal ke kelas 12. Sudah selesai bacanya? Baca tentang apa tadi? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baca namanya tadi itu membaca intensif. Baca intensif itu membaca dengan jelas dan teliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas. Itu membaca intensif. Tadi kalian sudah melakukan membaca intensif. Membaca intensif tadi membaca apa? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan itu apa sih? Pertumbuhan adalah itu namanya pertumbuhan. Kalau perkembangan apa? Menjadi individu. Perkembangan individu, perkembangan setiap manusia
manusia itu berbeda. Pertumbuhan dan perkembangan manusia berjalan menurut norma-norma tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya, di antara faktor lingkungan. Bila lingkungan karena satu hal menjadi buruk, maka keadaan tersebut hendaknya diubah sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah pertumbuhan yang mempengaruhi faktor lingkungan. Kemudian fase perkembangan manusia itu ada berapa? 6. Yang pertama fase bayi, yang kedua Balita. Terus yang ketiga anak-anak, yang keempat Remaja. yang kelima Dewasa. dan yang keenam Lansia. Tugas fase yang muncul dalam setiap perkembangan merupakan keharusan universal dan idealnya berlaku secara otomatis, seperti kegiatan belajar terampil, melakukan sesuatu pada fase perkembangan tertentu yang lazim terjadi pada manusia normal. Tentunya di sini ini adalah fase yang pertama, yaitu ketika bayi. Fase yang kedua yaitu balita. Fase yang ketiga yaitu anak-anak. Fase yang keempat adalah remaja. Fase yang kelima adalah dewasa dan yang terakhir adalah lansia. Itu adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, akan dibagi menjadi 3 kelompok. Tugasnya apa kelompoknya? Mencari informasi penting pada teks yang sampean baca tadi. Terus dipresentasikan di depan, nanti hasil diskusinya dengan temannya dibaca di depan kelas. Perwakilan maju 1 orang tiap kelompok. Kelompok 1 ini dan ini. Kelompok 2 sampeyan dengan Mas Nafila, sampai kelompok ke-3. Paham? Cari informasi kemudian ditulis di buku tulis, nanti dibaca di depan di sini ya. Sekarang saya tinggal dulu ke kelas 4. Sudah selesai semua. Maju satu-satu. Dari kelompok 1. Maju ayo. Sini Mbak. Baca gambar apa itu? Yang pertama. Terus gambar yang kedua ada gambar apa? Ini adalah contoh sikap dan perilaku sesuai dengan kedua mengikuti pemilihan ketua kelas. Terus gambar yang terakhir gambar apa? Ini adalah contoh sikap dan perilaku sesuai perilaku tiga lewat rekor bantuan Indonesia. Sekarang buku. Selanjutnya, ayo. Ayo baca. Ini adalah contoh perilaku sesuai sila ke-1 Pancasila. Dan dibaca sesuai agama yang dianut. Ini adalah contoh perilaku sesuai sila ke-3 Pancasila. Mengingat hari kemerdekaan. Terus selanjutnya. Ini adalah contoh perilaku sila ke-5.
menghormati hak orang lain, Selanjutnya, yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agamanya. Menjadi contoh gambar sila kedua, saling menghormati. Menjadi contoh gambar sila ketiga, melestarikan budaya Indonesia. selanjutnya, Sila maju. Baca Mbak. Ini adalah contoh sikap perilaku sila Pancasila. Informasi agama lain. Terus, Ini adalah contoh sikap perilaku sila dengan sila kedua Pancasila. Saling menyayangi. terus yang terakhir, Ini adalah contoh sikap perilaku sila pertama Pancasila. Tidak memaksa agama lain. Mbak Adika selanjutnya. Menghargai masukan orang lain. Ini adalah contoh dari sikap Pancasila yang kedua, menggunakan produk Indonesia. Terakhir, Ini adalah contoh dari sikap sila kedua, mengutamakan kepentingan negara. selanjutnya kembali ke tempat duduknya. Sekarang dilihat LKS-nya di dua halaman 10 itu ada tugas. Silakan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Di buku tulis di buku tugasnya masing-masing. Kerjakan. Saya tinggal ke kelas seperti ini. Sekarang sudah selesai membaca, tulisannya di buku tulis. Sekarang tiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Yuk maju, dari yang laki-laki dulu. Baca yang keras mas. Enggak lagi. Nah. Pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah proses perubahan jasmani yang terjadi sampai mencapai kematangan fisik dan bersifat kuantitatif. Perkembangan adalah perubahan individu yang lebih ke arah rohani yang menjadi unik untuk setiap individu. Karena perkembangan individu berbeda, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan di antaranya adalah faktor lingkungan. Fase perkembangan manusia dibagi menjadi 6 fase, yaitu bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Setiap fase atau tahapan berkembang kehidupan manusia sentiasa berlangsung seiring dengan kegiatan belajar. Nah, selanjutnya kelompok kedua dengan coba. Pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah proses perubahan jasmani yang terjadi sampai mencapai kematangan fisik yang bersifat kuantitatif. Perkembangan adalah perubahan individu yang lebih ke arah rohanian yang menjadi unik untuk setiap individu. Karena perkembangan individu berbeda, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan di antaranya adalah faktor lingkungan.
Fase perkembangan manusia dibagi menjadi 6 fase, yaitu bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Ayo selanjutnya, Mbak. Pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah proses perubahan jasmani terjadi sampai mencapai kematangan fisik yang bersifat kuantitatif. Perkembangan adalah pertumbuhan individu yang lebih dalam kerohanian yang menjadi unik untuk setiap individu. Karena perkembangan individu berbeda, faktor yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan di antaranya adalah faktor lingkungan. Fase perkembangan manusia dibagi menjadi 6 fase, yaitu bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Setiap fase untuk tahap perkembangan kehidupan manusia senantiasa berlangsung seiring dengan kegiatan belajar berdasar selama mendalam. Setiap perkembangan merupakan keharusan universal bagi segalanya, berlaku secara otomatis seperti kegiatan belajar mencapai melakukan sesuatu pada fase perkembangan tertentu yang hasil terjadi pada manusia normal. Sekarang buka LKS-nya halaman 7. Di situ ada latihan soal. Ya, latihan soal dikerjakan di buku tugasnya masing-masing, ditulis. Ya, nanti setelah itu dikumpulkan, terus ulang. Oke. Hari ini kita belajar tentang apa? Nilai Pancasila. Sila pertama tadi contohnya apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Menengok teman yang sakit. Upacara yang tertib. Pemilihan dan kelas. Belajar yang rajin dan tekun. Pancasila. Jadi pelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bukunya dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Ya. Kelas 3 sudah? Sudah dikumpulkan. Bisa dikumpulkan. Jadi hari ini kita belajar tentang apa membaca intensif. Baca intensif itu apa? Membaca yang dilakukan dengan seksama yang bertujuan untuk mencari informasi yang jelas dan lengkap. Itu adalah kegiatan belajar hari ini. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, bukunya dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Ya, beres-beres dulu. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu, kemudian kita pulang ke rumah masing-masing. Berdoa mulai.